Kompetitornya lumayan, ada beberapa, tapi jujur tidak ada yang sebaik Prodika sih. Asik, teman-teman lu ini pede banget. Project mungkin kalau mungkin tempat-tempat lain mungkin UMKM mereka sudah puas gitu ya. Tapi di tempat kita nggak puas Pak ya. Nggak puas. Akhirnya kita paksa anak itu, oke, kamu ambil deh real project dari local dealer, langsung jualan mobil. In total kita bisa jual berapa Pak student? Lebih dari 2 miliar. Skalanya sudah beda. Ada salah satu student dari UX Design sendiri yang sudah keterima sebelum lulus, tapi yang berbeda adalah tingkat salary-nya yang di drive. Jadi salary-nya di atas rata-rata. Nah, kalau data science gimana, Ber? Kelebihannya ya, Iya, Sebenarnya- kompetitornya banyak gak sih? kompetitornya lumayan, ada beberapa, tapi jujur tidak ada yang sebaik Prodika sih. Asik, teman-teman lu ini pede banget. Mungkin dijelasin pakai fakta aja ya. Jadi lagi-lagi ya emang harus fakta, lagi-lagi apalagi data science ya. Berdasarkan data. Jadi kalau di Prodika, pertama dari segi kita kurikulum dan materi, itu selalu kita up to date ya. Jadi mengikuti perkembangan industri. Dan juga kita ngajarin itu tidak sebatas cuma what dan how-nya doang, tapi kita juga jelasin why-nya. Jadi kalau belajar konsep apapun, kita nggak jelasin cuma ini apa, bagaimana cara gunainnya, tapi kayak kapan gunainnya, kenapa kita harus gunain, itu semua juga dijelaskan kalau di Prodika. Nah makanya juga dari segi durasi, kita berbeda dengan kompetitor yang lain. Kalau durasi di kompetitor lain, biasa satu kali kelas, satu pertemuan, itu cuma sekitar 2 jam sampai 3 jam saja. Dan setelah itu tidak ada mentoringnya dan juga yaudah bebas. Students dibebaskan setelahnya, setelah kelas. Nah kalau di Prodika, kita biasa setiap pertemuan itu 3 jam materi, benar-benar guru itu ngajar di kelas, full. Dan setelah murid-murid sudah belajar, setelah itu ada practice sessionnya dan mentornya lagi. Untuk mengasah apa yang sudah dipelajari di kelas sebelumnya, kayak gitu. Jadi setiap pertemuan itu 6 jam totalnya kalau di Prodika. Dan jumlah pertemuannya juga itu rata-rata 2 kali lipat dibandingkan kompetitor. Jadi kayak kita di Prodika, pertemuan itu bisa dibilang 60 kali pertemuan kayak gitu. Dan setiap pertemuannya itu sebanyak 6 jam. Jadi jauh lebih panjang sih dibandingkan ya yang lain juga. Karena kita paham ya bahwa belajar kayak seperti data science dari nol itu bukan hal yang mudah. Dan bukan hal yang bisa instan secara cepat. Jadi tidak ada tuh janji manis yang cukup 1 bulan bisa jadi data scientist. Itu nggak mungkin, impossible gitu. Kalau berdasarkan fakta yang sudah dibuktikan. Jadi kalau kita semua kurikulumnya itu diatur emang yang possible banget. Dari orang nol bisa jadi data scientist kayak gitu. Jadi semuanya itu benar-benar wajar ya. Dari segi durasi, materi, semuanya itu semua yang penting dan paling efisien lah. Karena kita sendiri juga melakukan iterasi berulang kali. Kayak gitu. Jadi kayak di Prodika itu selalu produk kita juga iterasi ya. Setiap batch-nya jadi selalu berkembang terus tuh. Nggak stagnan di situ-situ terus kayak gitu. Dan juga seperti program yang lain, di Data Science Prodika itu juga sudah ada real internship. Jadi nggak cuma virtual internship seperti di kompetitor lainnya, tetapi ini benar-benar real ya. Jadi kita benar-benar intern di suatu perusahaan besar. Jadi kayak contoh kalau di Data Science Prodika sudah mulai internship kayak di Bank Jago, di Bayu, di Julo dan sebagainya kayak gitu. Keren banget ya. Keren banget loh. Dan juga setiap modul di Prodika itu sekarang juga ada projectnya. Jadi portofolio nggak cuma di internship terakhir, tapi setiap pembelajaran modul itu students dapat lagi project. Jadi by the time nanti mereka lulus sudah ada beberapa portofolio yang membanggakan kayak gitu sih. Nice. Jadi durasi waktu itu juga penting ya. Apakah semuanya berarti kan kita 60 dikali 6 jam ya. Dibanding kompetitor memang kita jauh ya, lebih banyak ya. Jauh atau jauh banget nih? Jauh banget. Jauh banget. Walau kan kita ada metode online juga kan. Itu tadi yang disebutin bisa sampai 57 sampai 60 kali 6 jam itu kan yang on campus, yang on site. Even untuk yang online sendiri itu kan kita selain udah mempersiapkan semua materi yang terrecord gitu ya, mereka masih dapat session loh untuk practice session, untuk mentoring sama pengajar kita itu sebanyak seminggunya 4 kali 3, 12 jam. Itu udah
masih tetap jauh lebih banyak, even dia yang online sekalipun gitu. Jadi memang kita sangat intens ya dan sangat total gitu. Benar. Karena online di Purwadika itu kita tidak, banyak kan mindsetnya kalau online kan belajar sendiri, tidak dibantu. Tapi kita tahu kalau memang ini bicara lagi mau shifting career dari nol ya. Dari nol tidak mungkin lah, maksudnya otodidak sendiri aja kan. That's why kita pikirkan bagaimana mereka tetap bisa bertemu secara online juga, tapi ya live stream ya, bisa langsung bertanya jawab. Nah untuk full stack coding sendiri gimana Brian? Iya, jadi kalau untuk full stack coding ya, problem kita selalu justru kita kekurangan talent. Betul. Jadi time to time gitu ya, dari setiap mereka lulus itu ya hitungan bentaran udah pasti keserap full gitu ya. Memang itu menunjukkan bahwa ada dua faktor ya. Pertama memang demand-nya tinggi banget di industri gitu. Karena saya juga praktisi, memang demand programmer tuh tinggi banget gitu. Tapi ya demand itu kan bukan berarti demand tinggi bisa keisi sama sembarangan orang juga kan gitu. Kebetulan memang alumni kita dari time to time itu bisa fill in the spot gitu. Sama tadi yang udah dibahas sebelumnya kan gak cuma di lokal juga di Indonesia, tapi juga even kita bisa kirim programmer gitu ke negara luar gitu ya. Sejauh bahkan terakhir sampai ke US ada gitu. Jadi kayak gitu sih. Dan tapi tetap ibaratnya hal ini tetap membuat kita tadi terus beriterasi time to time gitu loh. Gimana caranya supaya memang apalagi teknologi ini, programming itu kan sangat cepat banget shiftingnya. Ya kita juga selalu menjadi relevan gitu loh. Dan gak cuman hard skillnya bisa coding juga, tapi kayak tadi Viras mention bahwa soft skill kan, the way mensimulasikan gimana cara dia kerja kayak tadi, makanya ada kolaborasi sama UI UX, belajar tuh terima requirement, belajar tuh kerja tuh harus sesuai dengan requirement. Kita juga di sini belajar masalah project managementnya juga gitu ya. Jadi ya mensimulasikan lah, nanti kalau kamu udah jadi seorang programmer tuh what you have to do, apa yang harus kamu perhatikan, problemnya kira-kira timbul seperti apa. Nah selama belajar di sini tuh udah semua udah disimulasikan gitu. Mungkin teman-teman murid Purwadika yang lagi nonton atau juga para alumni, aku mau tahu sih, ini kan maksudnya kalian jadi seperti Avenger timnya Purwadika ya untuk di bidang akademik gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu di dapur? Apakah misalnya bapak-bapak semua itu meeting tiap minggu? Terus maksudnya apa iterasi itu, idenya dari mana? Terus apakah very passionate di bidang ini? Apa sih yang biasanya kalian lakukan gitu? Silakan yang mau menjawab. Jadi kalau seberapa passionate, kita benar-benar passionate to be honest gitu ya. Khususnya kalau kita nggak memang passion sama pendidikan, ya rata-rata di sini semua ex praktisi. Sebenarnya masih praktisi ya, cuman masih dalam artian tadi juga kita kerja aktif di industri, tapi semua join ke dalam untuk pendidikan, untuk di bidang pendidikan. Jadi kalau bicara passion pasti passion banget gitu. Kalau nggak kita tetap masih ya sebagai UI UX designer atau product manager, sebagai digital marketing, digital marketer gitu ya. Tapi kita join forces di sini kayak tadi untuk pendidikan. Jadi passionate banget. Dan seberapa intens banget. Intens banget. Dalam artian tiap minggu udah pasti weekly meeting udah pasti. Tapi kita juga ada group communication, apapun berita tentang tren di luar, terus juga kita ngelihat mungkin problem di tempat lain, termasuk kritik dan saran dari murid-murid kita. Itu semua menjadi landasan kita untuk tadi terus beriterasi. Dan walaupun di situasi yang mungkin terlihat tenang gitu ya, oh ini proses rekrutmen bagus-bagus aja kok, murid kita masih tersalurkan juga kok, itu nggak bikin kita jadi oke, we are good enough. Ya udah, nunggu ada problem baru kita do something else. Tapi kita selalu berpikir, oke, kalau ini udah bagus, gimana cara lebih bagus lagi? Gimana cara supaya value ini semakin bisa ke-deliver? Makanya tadilah timbul inovasi seperti kayak internship. Ya kan? Itu juga timbul walaupun murid kita sebenarnya udah tersalurkan aja sih. Tapi kita melihat sebuah pattern gitu loh, bahwa ketika memang kita bisa membekali murid ini dengan tadi ilmu, dan didukung juga dengan kredibilitas secara portofolio dan brandingnya dia, ini akan menjadi guarantee gitu loh. Ini akan menggarantor murid itu sendiri. Bukan dari Purwadikanya, tapi dari muridnya sendiri gitu loh. Bahwa memang dia menjadi orang yang di market itu di respect dan dianggap capable gitu. Makanya tadi kalau bocoran dikit masalah internship, kan kata tadi ada stigma internship di anak bawangin. Memang to be honest di Purwadika murid-murid kita nggak diperlakukan seperti itu. Karena rahasia dapurnya gitu ya. Bahkan daripada saat kita dealing untuk internship, hampir ya semua company-company nanya, ini kalau sampai saya cocok, saya suka, boleh saya rekrut nggak? Karena tujuannya memang dari awal tadi mempercepat. Ya kan, mempercepat. Jadi kita makin mempertemukan supply and demand gitu loh. Jadi intens, passionate, dan kita terus, sekarang pun kita masih banyak planning dan penggodokan ya, yang mungkin nanti akan makin waktu-waktu terlihat gitu sih. Never stop.
Ada lagi mau nambahin? Ya, kalau saya dan Pak Tony kan sejak 2019 ya Bu Mendy ya. Jadi JCDM 1 itu 2019. Dari guru part-time? Dari guru part-time. Akhirnya full time? Guru part-time 2017 malah. Oh iya ya, udah lama banget ya Pak? Lumayan. Artinya dari episode pertama JCDM saya dan Pak Tony itu kan kita evaluasi terus tuh. Modulnya. Oh kayaknya masih kurang di sini. Oke kita kembangin lagi. Habis itu ada feedback lagi. Oh kayaknya kita tambahin spesialis, kita tambahin lagi. Habis itu kita ngerjain real case gitu. UMKM deh, oke. Habis itu berkembang lagi, oke kita kerjasama sama Astra Daihatsu. Kita megang Indonesia tuh, cabang Astra Daihatsu sampai kemarin kalau nggak salah udah terakhir ada 5 SPK di tahun 2021 dan 8 SPK di tahun 2022. Jadi teman-teman beneran jualan mobil gitu kan. Lama-lama Purwadika buka showroom mobil. Artinya itu proven dan akhirnya itu bisa meningkatkan daya serap untuk hiring percentage-nya gitu ya, dari student itu berapa persen yang terserap gitu. Habis itu pengajar kita makin banyak, ada banyak metode belajar juga yang berkembang, pengajarnya juga belajar terus gitu. Jadi saya dan Pak Tony juga kemudian memikirkan gimana caranya nih biar experience dari teman-teman job connector ini dari waktu ke waktu bisa terus berkembang sampai yang kemarin ikut di angkatan awal itu bisa bilang, sekarang enak banget ya. Dulu gak ada loh begini-begini. Kok sekarang diajarin begini sih, kok sekarang diajarin begitu. Sekarang saya boleh ikut lagi gak? Jadi agak emosi mereka. Karena mereka melihat bahwa, kok sekarang dalam tanda petik enak banget gitu. Tapi artinya memang kita juga senang melihat mereka yang dulu aja udah bisa keserap kerja di mana-mana. Di perusahaan-perusahaan besar. Ada studinya Pak Tony yang sampai kemana Pak? Ke Gojek ada. Gojek, TikTok, ke Spotify. Kalau Firas dengerin Spotify, ini anaknya kerja di Spotify gitu. Jadi benar-benar sebuah pengalaman yang menurut kami ada kebanggaan ya ketika kami mencoba gimana Pak ini diapain lagi nih Pak gitu ya. Jadi sehingga experience student ini benar-benar bisa terasa gitu ya dari data-data yang kita terima tiap bulan. Pak Tony mau nambahin? Kita mungkin kalau di tim akademik itu lebih sebagai penjaga dari kualitinya. Kualitas dari kita punya program tadi. Artinya apa? Kita selalu melakukan inovasi. Itu artinya kita coba jaga kualitasnya supaya kita menjadi top of mind gitu ya. Jadi leadernya di industri ini. Contohnya mungkin seperti project Pak ya. Nah, project mungkin kalau mungkin tempat-tempat lain mungkin UMKM mereka sudah puas gitu ya. Tapi di tempat kita nggak puas Pak ya. Nggak puas. Akhirnya kita paksa anak itu, oke, kamu ambil deh real project dari local dealer. Langsung jualan mobil. In total kita bisa jual berapa Pak student? Lebih dari 2 miliar. Skalanya sudah beda. Skala projectnya sudah beda, kemudian intensitasnya mereka ketemu dengan klien juga sudah beda. Jadi kita menjaga kualitas tadi supaya kita terus meningkat. Supaya apa? Supaya Purwadika tetap leading, tetap menjadi yang terdepan dalam hal kualitas dari output dari siswa kita. Bangga saya Pak, tepuk tangan dulu dong. Memang ini dua bapak ini selalu semangat ya. Jadi kalau misalnya setiap hari tuh chattingan, kita harus apa lagi Pak? Gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada kata puas karena kita mau selalu lebih baik kan. Kayak internship aja baru lahir itu tahun ini ya. Ya. Tahun ini. Betul. Tahun ini ya. Dan mungkin nanti siapa tahu ya tahun depan udah bukan intern lagi. Atau internshipnya sampai ke luar negeri. Amin, bisa. Kita Ya kan? Oke, Firas. Oke, mungkin ada statement ya. Statement pertama bahwa tidak semua orang bisa ngajar, intinya itu. Dan Purwadika, kebanggaan di tim akademik sendiri, kita bukan sekedar mementingkan kredibilitas, tapi kita menguji pengajarnya. Jadi kita memang merekrut pengajar-pengajar yang secara kualitas mengajar, yang ini jarang banget diperhatiin, teman-teman harus perhatiin ini banget. Jarang banget. Beda loh ketika kita ikut seminar, talk show, sama mengajar. Betul. Mereka harus punya persepsi yang karir murid gue tuh karir gue juga gitu. Nah itu yang mahal sebenarnya ya. Dan itu yang dipunya oleh Purwadika sebenarnya kita bisa bilang. Nah growth sendiri untuk UI UX akademik sendiri dari tadinya kita cuman punya 1 project, final project kita rubah jadi 2 project, kita rubah jadi 3 project, sekarang sampai internship dan bahkan ambisi dari pengajar-pengajar tim UI UX sendiri yang aku sangat salut sendiri sekarang sampai kita bisa 6 project gitu. Wow. Jadi cara kita men-challenge-nya
terlihat ya, maksudnya komunikasi dari pengajarnya itu memang benar-benar kita passionate, kita pengen be the best. Kita tahu UI UX akademik itu sulit sekali, dalam artian UI UX design itu banyak kompetitornya. Karena tadi balik lagi, orang menganggap bahwa ilmunya mudah. Jadi kita pengen bahwa murid kita have to be the best gitu. Dan akhirnya ya itulah yang terjadi gitu, growth yang signifikan gitu. Bahkan terakhir ada salah satu student dari UX Design sendiri yang sudah keterima sebelum lulus, tapi yang berbeda adalah tingkat salary-nya yang di drive. Jadi salary-nya di atas rata-rata alumni kita sebelumnya. Dan itu yang menarik dari Purwadika kan, bahwa we grow gitu. Kita nggak cuman kita the best hari ini, enggak gitu. Kita nggak pernah puas, kita akan the best besok lagi. Kita akan the best besok lagi gitu sih. Dan seorang guru itu bukan cuma passion, tapi ya seorang guru yang baik ya. Maksudnya melihat kesuksesan anak lebih dari kita juga senang gitu ya. Keberhasilan mereka, keberhasilan kita juga. Tapi saya percaya sih nggak gampang di bidang edukasi. Ya ngajar tuh capek loh, ya kan? Saya waktu itu ngajar marketing aja maksudnya capek gitu. Tapi maksudnya dengan mereka berubah gitu kan hidupnya dan lain-lain itu menjadi kepuasan tersendiri ya rasanya. Jadi kurikulum sesuai dengan industri itu bukan hanya slogan marketing saja. Tapi benar-benar ya itu tadi sampai di curate dari yang memang praktisi di lapangan. I want to know kayak story dari anak didik kalian yang kayaknya gimana gitu di hati. Karena durasi ya saya nggak mau terlalu panjang gitu. Mungkin saya simpulkan sebelum pertanyaan terakhir. Jadi sebenarnya kalau Purwadika mahal atau tidak? Let's be honest, mahal atau tidak?